Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, aku adalah Nazira Gebrina, di mana aku mahasiswi UIN Araniri, jurusan Hukum Ekonomi Syariah, dengan nomor induk 1901015152 semester 5, di mana di sini aku akan memberikan penjelasan tentang sejarah hukum dagang. Nah, di mana nanti aku akan mencoba menjelaskannya itu secara ringkas mungkin dan mudah untuk dipahami oleh teman-teman sekalian. Nah, daripada berlama-lama aku introducing myself, jadi aku langsung mulai aja. Pertama, kita masuk ke sejarah sejarah hukum dagang. Nah, pertama itu ada hukum dagang di Romawi Jerman. Nah, pada awal munculnya hukum yang berlaku di masing-masing negara di Eropa kontinental adalah hukum kebiasaan. Namun, perkembangan zaman hukum kebiasaan ini tuh menjadi lenyap gitu, karena adanya penjajahan oleh bangsa Romawi gitu, dan adanya anggapan bahwa hukum Romawi itu lebih sempurna daripada hukum asli negara mereka sendiri begitu. Nah, hukum Romawi dianggap lebih sempurna itu sejak abad ke-1. Ahli hukum Yunani juga telah menciptakan serta mempersembahkan suatu sistem hukum kepada bangsa dan negaranya. Nah, bahkan pada abad ke-6 Kaisar Romawi Timur itu dapat menyajikan kodifikasi hukum Romawi dalam kitab yang bernama Corpus Juris Salvius. Nah, faktor penyebab lainnya itu melalui di resepsi atau oleh negara-negara di Eropa kontinental adalah karena banyaknya mahasiswa dari Eropa Barat dan Eropa Utara yang belajar khususnya hukum Romawi di Prancis Selatan dan Italia, di mana saat itu merupakan pusat kebudayaan Eropa kontinental. Nah, selain itu, kepercayaan pada hukum alam yang asasi juga merupakan faktor yang mendukung sendiri resepsinya hukum Romawi, karena hukum alam dianggap sempurna dan selalu berlaku kapan saja dan di mana saja gitu. Nah, yang kedua itu ada hukum dagang di Prancis. Nah, sebelum adanya unifikasi hukum oleh Kaisar Napoleon Bonaparte, hukum yang berlaku di Perancis bermacam-macam gitu, yakni ada hukum Jermannya dan hukum Romawi gitu. Nah, di bagian utara dan di tengah berlaku hukum lokal atau pays de decret coutumier, yakni hukum kebiasaan Perancis kuno yang berasal dari hukum Jerman, sedangkan pada daerah selatan yang berlaku itu adalah hukum Romawi atau pays de droit écrit, yakni telah dikodifikasi dalam Corpus Juris Salvius. Nah, dari Kaisar Romawi yaitu Justian I. Nah, di samping perkawinan, hukum tersebut adalah hukum yang ditetapkan oleh gereja Katolik, yakni hukum Katolik dalam Codex Luris Canonici dan berlaku di seluruh Prancis. Jadi berbagai hukum tersebut di Prancis dirasakan tidak adanya kepastian hukum nih dan kesatuan hukum gitu. Oleh karena itu timbul nih kesadaran akan pentingnya kesatuan hukum gitu atau unifikasi hukum di
di mana nanti unifikasi hukum ini akan dituangkan ke dalam suatu buku yang bernama Corpus de Lois gitu. Nah, gagasan ini tuh sesungguhnya telah timbul gitu kan sejak abad ke-15 gitu. Nah, kemudian dilanjutkan oleh berbagai parlemen pada abad ke-16 dan para ahli hukum gitu. Nah, akhir abad ke-18 dapat diterbitkan 3 buah ordonansi mengenai hal-hal yang khusus gitu dan yang diberi nama ordonansi Daguesau. Nah, ordonansi yang dimaksudkan itu L'Ordonnance sur les donations itu 1731, kemudian L'Ordonnance sur les testaments itu 1735, dan L'Ordonnance sur les substitutions per di commensaires itu 1747. Nah, 21 Maret 1804 terwujudlah kodifikasi Prancis gitu dengan nama Code Civil des Francis yang diundangkan sebagai Kode Napoleon. Nah, pada tahun 1807 yang merupakan karya besar dari Portalis nih selaku anggota panitia pembentukan kodifikasi. Nah, kodifikasi hukum di mana kodifikasi hukum nasional yang pertama dan terlengkap serta dapat diterapkan untuk mengatasi masalah-masalah yang yang ada gitu, sehingga timbullah legisme dengan moto di luar undang-undang tidak ada hukum, dan sumbernya itu merupakan campuran dari asas-asas hukum Jerman dan hukum gereja, yaitu hukum kebiasaan, terutama kebiasaan Paris Ordonansi Daguesau. Nah, tulisan-tulisan dari pakar hukum serta hukum yang dibentuk sejak Revolusi Prancis dapat dikatakan bahwa di negara Prancis yang semula berlaku bermacam-macam hukum dengan berbagai tahap, akhirnya pada tahun 1807 dapat memproklamirkan buku Kode Civil des Franchise gitu, yang dimana merupakan kodifikasi hukum pertama di dunia gitu. Terus kita masuk yang ketiga, yaitu hukum dagang di Belanda. Nah, mula-mula berlaku di negara Belanda itu adalah hukum kebiasaan juga gitu, yaitu hukum Belanda kuno. Tapi akibat penjajahan dari Perancis pada tahun 1806 sampai 1813 dan terjadilah perkawinan hukum Belanda kuno dengan kode sivil gitu. Nah, tahun 1814 kemudian dibentuklah panitia yang dipimpin langsung oleh J.M. Kemper untuk menyusun kode hukum Belanda gitu, berdasarkan pasal 100 Konstitusi Belanda gitu. Nah, konsepnya sendiri itu menurut Kemper didasarkan pada hukum Belanda kuno gitu. Namun tidak disepakati oleh para ahli hukum gitu. Para ahli hukum Belgia, karena mereka tuh lebih mengkehendaki kode Napoleon gitu sebagai dasar dari konsepnya. Terus tahun 1824 ketua itu diganti oleh Nicola. Dia tuh berasal dari Belgia karena Kemper telah meninggal gitu. Akibatnya kode hukum Belanda yang sebagian besar itu sekarang didasarkan pada kode Napoleon gitu. Nah, susunannya itu juga tidak sama persis ya, namun lebih mirip dengan susunan institusiones dalam Corpus Juris Civil. Nah, yang terdiri dari 4 buku gitu. Nah, hukum dagang Belanda itu tidak berdasar pada hukum Perancis. Nah, melainkan mereka itu berdasar pada peraturan
yang dibuat sendiri gitu. Nah, kemudian menjadi himpunan hukum yang berlaku khususnya bagi para golongan pedagang atau ya pedagang gitu. Kemudian sampai meletusnya revolusi Prancis atau puncaknya itu hanya berlaku bagi golongan-golongan pedagang gitu. Dan perkembangan hukum dagang itu cepat sekali gitu, cepat gitu kan. Sebagaimana pada abad 16 abad 17 adanya pengadilan saudagar gitu. Abad ke-17 itu ada kodifikasi hukum dagang yang belum sepenuhnya gitu, yang belum sepenuhnya dilaksanakan gitu. Terus pada tahun 1673 kemudian dibuat nih Ordonnance de Commerce oleh Colburn, dan tahun 1681 lahir Ordonnance du la Marine gitu. Nah, sesudah revolusi Prancis gitu, kelompok pedagang tadi itu dihapus gitu. Golongan pedagang itu dihapus dan hukum dagang juga diberlakukan untuk yang bukan pedagang gitu. Sehingga hukum dagang dan hukum perdata itu menjadi tidak terpisah gitu. Tapi masyarakat terus berkembang kan, dia terus berkembang sehingga hukumnya juga dituntut untuk ikut terus berkembang gitu. Nah, dengan metode kodifikasi dalam suatu sistem, hukum yang terjadi itu adalah hukum selalu tertinggal di belakang. Nah, tertinggal di belakang perkembangan masyarakat gitu. Nah, karena masalah yang tak mampu diselesaikan oleh kodifikasi hukum gitu. Nah, kodifikasi tidak lagi dianggap sebagai suatu produk yang dapat mengatur masyarakat gitu. Nah, mengatur masyarakat secara keseluruhan ya, dan secara sempurna gitu. Tapi melainkan masih tercipta kekosongan hukum, dalam arti misalnya masih banyak yang belum diatur gitu. Kayak masih ada bolong-bolongnya. Terus dengan demikian juga bisa dibandingkan dengan perkembangan hukum yang di Inggris, itu perkembangan hukum yang ada di Belanda itu adalah yang terbalik gitu dari Inggrisnya. Oke, lanjut ke hukum dagang yang ada di Indonesia. Nah, perkembangan hukum dagang yang telah dimulai itu sejak abad pertengahan gitu di bagian Eropa. Kira-kira itu tahun 1000 sampai 1500 gitu. Nah, perkembangan ini itu kan dapat terjadi di kota-kota Eropa Barat gitu. Nah, hukum Romawi ternyata tidak dapat menyelesaikan seluruh perkara yang timbul di bidang perdagangan gitu. Oleh karena itulah di kota-kota Eropa Barat gitu disusun peraturan hukum yang baru gitu kan, yang berdiri sendiri di samping hukum Romawi yang berlaku gitu. Nah, hukum baru ini itu berlaku bagi golongan pedagang. Nah, dia disebut dengan hukum pedagang atau Commerce gitu. Pada abad ke-16 dan ke-17, sebagian kota Perancis itu kan tadi mengadakan pengadilan gitu, khusus menyelesaikan perkara di bidang perdagangan. Nah, pada mulanya itu belum unifikasi atau berlaku satu sistem hukum untuk seluruh daerah, karena berlakunya masih bersifat kedaerahan gitu. Nah, kemudian disebabkan bertambahnya erat hubungan antar pedagang nih, maka dirasakan perlu adanya kesatuan hukum gitu antara hukum pedagang gitu. Terus pada abad ke-17 di Prancis diadakan kodifikasi
dalam hukum gitu, dalam hukum perdagangan, yaitu membuat suatu peraturan, yakni ordonanse du commerce gitu. Dan tahun 1681 dibuat ordonansi Delamerin gitu, dimana Delamerin ini tuh dia mengatur hukum perdagangan di laut atau di pelabuhan gitu. Nah, peraturan mengatur hukum pedagang gitu sebagai hukum golongan tertentu itu yakni hukum pedagang tahun 1887 itu di Prancis itu juga telah dibuat suatu kitab undang-undang hukum dagang itu atau KUHD tersendiri gitu, yakni Code de Commerce. Nah, demikian pada tahun 1807 di Prancis terdapat juga hukum dagang yang dikodifikasi dalam Kode de Commerce yang dipisahkan dari hukum perdata yang dikodifikasi dengan kode sivil. Nah, kemudian nanti itu akan menjadi dasar bagi penyusun Kode de Commerce gitu. Nah, 1807 itu yakni Ordonanse Commerce 1679 dan Ordonanse Delamerin tahun 1671. Nah, dan kodifikasi hukum Prancis tahun 1807 itu dinyatakan berlaku di Netherlands pada tahun 1838. Nah, pemerintah Netherlands itu sendiri itu menginginkan adanya hukum dalam sendiri gitu, dalam unsur keuangan di Belanda dari tahun 1819. Itu direncanakan KUHD nih yang terdiri atas 3 kitab, tetapi di dalamnya itu tidak mengakui lagi pengadilan istimewa gitu yang akan menyelesaikan perkara yang timbul di bidang perdagangan. Tetapi perkara dagang itu diselesaikan di pengadilan biasa gitu. Nah, usulan KUHD Belanda inilah yang kemudian disahkan nih menjadi KUHD Belanda terus tahun 1338 yang akhirnya KUHD Netherlands 1338 kemudian menjadi contoh bagi pembuatan KUHD di Indonesia gitu. Nah, awalnya hukum dagang itu berinduk pada hukum perdata, namun seiring berjalannya waktu gitu kan, hukum dagang itu mengkodifikasi nih aturan hukumnya gitu, sehingga terciptalah nih satu kitab undang-undang hukum dagang atau KUHD itu yang sekarang telah berdiri sendiri dari kitab undang-undang hukum perdata atau KUHD Perdata. Nah, akhir abad ke-19 itu Profesor McGrath itu merencanakan undang-undang kepailitan nih yang menggantikan buku 3 dari KUHD Netherlands. Nah, kemudian berhasil nih dijadikan undang-undang gitu. Undang-undang kepailitan tahun 1893 dan berlakunya tahun 1896. Jadi selang 3 tahun. Nah, berdasarkan asas kondornasi pula perubahan ini diadakan juga di Indonesia gitu. Tahun 1906 di mana kitab 3 KUHD Indonesia itu diganti dengan peraturan kepailitan yang tadi yang berdiri sendiri, sehingga semenjak saat itu KUHD Indonesia itu hanya berdiri atas 2 kitab saja gitu, yakni tentang dagang umumnya dan kitab-kitab tentang hak dan kewajiban yang tertib dari pelayaran. Nah, gitu. Ruang lingkup hukum dagang. Nah, sumber hukum dagang di Indonesia itu yang telah dikodifikasi yaitu pertama itu ada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau KUH Perdata yang terbagi atas 4 kitab atau
buku, yaitu buku 1 itu mengatur tentang orang, buku 2 itu mengatur tentang benda, buku 3 itu mengatur tentang perikatan, dan buku 4 itu mengatur tentang pembuktian dan kadaluarsa gitu. Terus yang kedua itu ada kitab undang-undang hukum dagang atau KUHD yang terbagi atas 2 buku atau kitab dan 23 bab buku. 1 terdiri dari 10 bab dan buku 2 terdiri dari 13 bab, dimana buku 1 itu tentang dagang umumnya dan buku 2 itu tentang hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang terbit dari pelayaran. Nah, selain sumber-sumber tersebut, hukum dagang Indonesia itu bersumber juga pada aturan hukum yang ada di luar kodifikasi gitu, yaitu berupa peraturan perundang-undangan dan kebiasaan yang berlaku gitu. Nah, sedangkan untuk kebiasaan, salah satu sumber hukum yang dapat digunakan apabila dalam peraturan perundang-undangan itu dan perjanjian tidak mengatur tentang suatu hal gitu. Nah, kemudian lanjut ke yang ketiga, itu ada hubungan KUHD dan KUH Perdata. Nah, kitab undang-undang hukum dagang itu dia merupakan spesies, dan kitab undang-undang hukum perdata dia merupakan jenis gitu. Nah, dapat dikatakan bahwa kitab undang-undang hukum dagang itu merupakan ketentuan khusus gitu. Nah, sedangkan kitab undang-undang hukum perdata itu dia merupakan sebuah ketentuan umumnya gitu. Nah, oleh karena itu, dengan kata lain dapat pula dikatakan bahwa hukum dagang merupakan hukum perdata khusus gitu. Nah, bukti adanya hubungan antara kitab undang-undang hukum dagang nih dengan kitab undang-undang hukum perdata itu itu tertuang pada pasal 1 kitab undang-undang hukum dagang yang menyebutkan bahwa kitab undang-undang hukum perdata seberapa jauh dalam kitab undang-undang hukum dagang itu tidak khusus diadakan penyimpangan-penyimpangan, berlaku juga terhadap hal-hal yang disinggung dalam kitab ini gitu. Nah, ini juga dia berlaku adagium itu atau lex specialis degorat lex general gitu, yang berarti hukum khusus itu mengalahkan hukum umum, atau dengan kata lain hukum khusus itu mengesampingkan hukum umum gitu. Nah, artinya apabila suatu ketentuan telah diatur dalam kitab undang-undang hukum dagang gitu, maka ketentuan yang mengatur hal yang sama dalam kitab kitab perundang-undangan hukum perdata itu menjadi tidak berlaku gitu. Nah, kemudian yang keempat itu ada subjek dan objek hukum dagang. Nah, untuk subjek dalam hukum dagang itu ada manusia. Pertama itu ada manusia atau individu, artinya manusia sebagai subjek hukum gitu, yaitu manusia pribadi atau biasa disebut natural person sebagai subjek hukum yang mempunyai hak gitu dan mampu menjalankan hak yang dijamin oleh hukum gitu, yang dijamin oleh hukum yang berlaku gitu. Kemudian yang kedua itu ada badan hukum atau reg person gitu. Nah, badan hukum itu dia merupakan kumpulan manusia pribadi atau natural like a person
atau kumpulan badan hukum itu seperti perusahaan gitu kan, perusahaan terbatas gitu, koperasi gitu, dimana dia sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 dan lain-lain gitu. Nah, kemudian dari segi kewenangannya, hukum yang diberikan kepada badan hukum itu, maka badan hukum dapat diklasifikasikan menjadi dua macam gitu, dua macam bentuk badan hukum publik dan badan hukum privat gitu. Nah, gitu pun ada 3 macam klasifikasi badan hukum gitu. Nah, ada 3 macam nih tadi bentuk. Nah, pertama itu ada badan hukum yang dibentuk oleh pemerintah gitu, atau pemerintah atau penguasa. Kemudian ada juga badan hukum yang diakui oleh pemerintah atau penguasa. Kemudian dan badan hukum yang diperbolehkan gitu, atau untuk suatu tujuan tertentu. Nah, badan hukum yang dibentuk oleh pemerintah tadi itu adalah badan hukum yang sengaja gitu, yang sengaja diadakan oleh pemerintah untuk kepentingan negara gitu, baik itu lembaga-lembaga maupun perusahaan milik negara gitu. Terus badan hukum yang diakui oleh pemerintah. Nah, itu adalah badan hukum yang dibentuk oleh para pihak swasta atau pribadi warga negara gitu untuk kepentingan pribadi gitu. Namun pembentukannya sendiri, bahan hukum itu tersebut mendapat gitu, dia dapat pengakuan dari pemerintah menurut undang-undang gitu ya. Nah, kemudian terakhir itu ada badan hukum yang diperbolehkan. Nah, itu adalah yang tidak dibentuk oleh pemerintahan dan dia tuh tidak perlu mendapatkan pengakuan dari pemerintahan gitu. Nah, tapi itu menurut undang-undang gitu ya. Tetapi diperbolehkan karena apa? Karena tujuan yang bersifat sosial gitu, ataupun bersifat mencari keuntungan, misalnya kayak pendidikan, keagamaan, ilmu pengetahuan, nah gitu. Nah, oke, yang terakhir itu adalah perdagangan dan pedagang. Nah, perdagangan atau perniagaan itu dia adalah pekerjaan yang dimana kita membeli barang dari suatu tempat atau suatu waktu gitu dan menjual kembali gitu barang itu, tapi di tempat lain gitu, atau pada waktu yang berikutnya atau waktu yang akan datang gitu. Nah, dengan maksud untuk memperoleh keuntungan gitu kan. Nah, zaman modern ini tuh perdagangan memberikan perantara kepada produsen dan konsumen gitu. Nah, sedangkan pedagang sendiri itu adalah orang yang melakukan perdagangan itu gitu. Misal kayak kita melakukan perdagangan gitu kan, melakukan perdagangan, memperjualbelikan barang yang tidak diproduksi sendiri gitu, atau untuk yang tadi memperoleh keuntungan gitu. Nah, pedagang itu juga adalah siapa saja yang melakukan tindakan-tindakan perdagangan. Dalam melakukan tindakan ini tuh dia tuh menganggapnya sebagai pekerjaannya sehari-hari gitu. Nah, dan perbuatan ini tuh pada umumnya adalah perbuatan pembelian barang untuk dijual kembali gitu. Nah, mungkin hanya sekian yang bisa saya jelaskan gitu kepada semuanya, kepada teman-teman juga. Mungkin terdengar atau terlihat sangat menyulitkan karena panjang gitu ya. Tapi saya sudah tetap berusaha untuk merangkumnya seringkas mungkin gitu, dan mudah untuk dipahami oleh semuanya, oleh teman-teman juga. Nah, teman-teman sekalian gitu. Nah, saya buat video ini juga untuk memenuhi tugas saya kepada dosen saya
Baik, mungkin saya kira hanya ini yang bisa saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Baik, dan sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.